Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Goku dan Gohan dibunuh oleh Mikosin, hanya Vegeta seorang lah yang kini masih tersisa. Tapi Vegeta pahlawan kesayangan kita tentu nggak takut pada Mikosin. Dia malah menantang Mikosin dan akan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Di situ Whis malah memarahi Vegeta kenapa dia tidak mendengarnya untuk diam saja. Sepertinya Whis malah membela Mikosin ya. Vegeta mengungkapkan kekesalannya di mana sejak Mikosin muncul, Whis sekarang malah bertingkah aneh dan menyebalkan. Vegeta pikir mungkin itu adalah beberapa hierarki malaikat bodoh yang Whis punya. Dan Vegeta nggak peduli apakah Mikosin adalah kenalan, teman, bahkan keluarga Whis sekalipun, dia akan memberikan hukuman pada Mikosin. Jadi Vegeta bertekad akan menghancurkan Mikosin dan meminta Whis untuk segera minggir dari hadapannya. Whis yang sepertinya ingin menghentikan Vegeta sontak dilarang oleh Mikosin. Mikosin menegaskan rasa tidak hormat yang Vegeta perlihatkan sangat pantas untuknya menjadikan Vegeta seperti Goku dan Gohan. Mikosin bertanya dulu apakah Vegeta ingin mengakhiri hidupnya yang tersisa. Di situ Vegeta malah tersenyum dan balik menegaskan dia tidak sama seperti Goku atau Gohan. Dia mendasarkan kekuatannya pada konsep yang sangat berbeda dari keduanya. Vegeta kemudian menggunakan anting Hakai yang pernah diberikan oleh Beerus. Ini menunjukkan dia adalah salah satu dari pengguna energi kehancuran. Namun, Mikosin yang tahu itu tetap menganggap Vegeta sebagai orang yang konyol. Nggak peduli seberapa banyak Vegeta tahu dasar-dasar sebuah Hakai, perbedaan kekuatan mereka masih jauh berbeda. Vegeta sendiri juga nggak peduli dengan perbedaan kekuatan mereka. Dia cuma perlu memukul Mikosin dengan Hakai sampai di mana Mikosin hancur berkeping-keping. Dan itulah yang akan Vegeta lakukan sekarang. Setelah itu, Vegeta meledakkan kekuatannya. Dia membangkitkan perubahan Ultra Ego yang berbanding terbalik dengan Ultra Instinct. Vegeta mengingatkan Mikosin untuk tidak meremehkan dirinya. Vegeta telah mengamati pertarungan Mikosin melawan Goku dan Gohan. Di situ Vegeta mendapatkan sebuah kesempatan yang bisa dia gunakan. Dan meskipun Mikosin masih menyimpan rahasia darinya, Vegeta beritahu dia sudah tahu cara bertarung Mikosin. Vegeta menyatakan Mikosin memiliki dua ki dewa yang berbeda. Salah satunya, Mikosin memiliki ki dewa yang sama seperti Whis, yaitu Ultra Instinct dengan level tinggi. Dengan demikian, Mikosin bisa bergerak menghindari semua serangan Goku saat itu. Dan Vegeta tahu Ki Ultra Instinct pasti sangat nyaman Mikosin gunakan, karena itu yang paling sering Mikosin pakai selama pertarungan. Tapi juga Vegeta sadar ada Ki lain yang Mikosin simpan untuk momen yang lebih mendesak. Vegeta nggak tahu apa Ki Mikosin yang kedua. Yang jelas, ketika Gohan terkena serangan itu, aura Ki milik Gohan berkurang secara drastis. Dan juga selama beberapa detik, aura Ki Gohan berubah bentuk dan esensinya diubah. Selain itu, jika Whis dan kedua Kaioshin bisa membaca pikiran seseorang, Vegeta sangka kalau Mikosin juga bisa melakukannya. Jadi, Vegeta pikir nggak ada gunanya dia merencanakan apapun karena akan ketahuan juga. Sebaliknya, Vegeta harus menyerang melalui gerakan atau tindakan lain yang tidak bisa Mikosin duga. Di sini, Vegeta ingin pernyataan apakah semua yang dia katakan tadi adalah benar. Tapi, Mikosin tetap bersikap sombong bahwa Vegeta nggak mungkin menang meski telah mengamatinya sampai seperti itu. Tertantang mendengar itu, Vegeta kembali meledakkan kekuatannya dan melakukan serangan secara bertubi-tubi. Dan seperti dugaan Mikosin, Vegeta nggak mampu mengalahkannya meski telah menggunakan Ultra Ego ditambah analisanya yang tajam. Tapi, nggak seperti Goku atau Gohan, Vegeta memiliki tekad yang luar biasa besar. Dia balik menyerang, membawa bongkahan tanah besar yang langsung dilemparkan sangat keras. Namun, sesaat tanah itu mengarah pada Mikosin, dia bisa menghancurkannya cuma menggunakan jentikan jari saja. Di sini, Mikosin sungguh meremehkan Vegeta, kenapa dia malah diserang menggunakan cara receh seperti itu. Tapi, tanpa Mikosin duga, semua pecahan tanah di sekitarnya ternyata bukanlah tanah biasa. Mikosin sontak terkejut
pemikiran Vegeta memang ternyata berbeda dari Goku dan Gohan. Di situ dengan kemampuannya, Vegeta akan menghancurkan semua medan yang ada di sekitar Mikosin. Mikosin memuji taktik hebat yang Vegeta lakukan. Namun seperti pengamatan Vegeta sebelumnya bahwa Mikosin memiliki dua aura Ki Dewa. Jadi Mikosin mengubah matanya menjadi putih yang membuatnya dapat bergerak sangat cepat menghajar Vegeta. Keduanya kembali melakukan pertarungan sengit dengan jual beli pukulan yang amazing. Dan pada akhirnya, dari semua petarung yang ada, cuma Vegeta yang berhasil mendaratkan pukulan pada Mikosin. Shin nampak sangat senang, Vegeta akhirnya berhasil mengenainya juga. Ya, yang meski kita tahu, kalau itu belum cukup untuk mengalahkannya. Ketika Mikosin menunjukkan tanda-tanda akan membalas, Vegeta segera mundur ke belakang. Mikosin meremehkan Vegeta, apakah cuma segitu kekuatan yang Vegeta punya? Dengan keras, Vegeta mengingatkan agar Mikosin tidak meremehkannya seperti Goku dan Gohan. Dia memiliki cara bertarung yang berbeda. Saat ini, Vegeta puas telah berhasil menghajar Mikosin meskipun perbedaan kekuatan mereka masih nyata. Yang penting, dia telah menodai wajah Mikosin dengan sarung tangannya. Tersadar mendengar itu, Mikosin menciptakan kaca untuk melihat apa yang terjadi pada wajahnya. Dan alangkah terkejutnya dia saat tahu lipstiknya jadi berantakan oleh Vegeta. Wah, Dewa suka dandan juga ya. Tapi nggak seperti wanita kebanyakan yang tantrum, Mikosin gak marah sama sekali. Dia malah memuji Vegeta yang berhasil membuatnya lengah dalam pertarungan tadi. Melawan manusia dengan tingkat rendah seperti Vegeta membuat Mikosin terkejut, penasaran karena Vegeta menggunakan cara bertarung yang nggak biasa. Jadi Mikosin akan menganggap pertarungan ini lebih serius sekarang. Mendengar Mikosin tadi masih menahan diri, Vegeta sontak tersenyum sinis. Sedangkan Mikosin meremehkan Vegeta balik dan menyatakan kalau Vegeta pasti sudah menggunakan semua kekuatannya. Diremehkan seperti itu sontak membuat Vegeta naik darah. Dia kembali menaikkan kekuatannya dan akan menghancurkan mulutnya yang sok keras. Shin nampak semakin antusias meminta Vegeta untuk terus bertarung seperti sebelumnya. Namun, kakek tua melemahkan semangatnya dan menyatakan kalau pertarungan masih akan sama seperti ketika melawan Goku dan Gohan. Shin tentu penasaran kenapa kakek tua mengatakan itu. Padahal sudah jelas-jelas kalau Vegeta berhasil memukulnya. Di sini, kakek tua mengingatkan pukulan itu tidak memberikan dampak apapun. Dia mengingatkan ketika Vegeta berlatih dengan Goku, Gohan Whis atau Beerus, pukulan dengan kekuatan itu bahkan cuma akan membuat Whis mundur sedikit. Sedangkan Mikosin gak terjadi apapun. Jadi kakek tua sadar situasinya masih sangat sensitif, sehingga mereka harus siap dengan kemungkinan terburuk. Shin penasaran apa yang harus mereka lakukan sekarang. Satu-satunya yang kakek tua tahu, mereka cuma perlu percaya saja pada Vegeta meski hasilnya akan mustahil. Meskipun Vegeta memiliki banyak hal negatif selama hidupnya, tapi kakek tua akui Vegeta adalah seorang yang cerdas dan bisa bereksperimen dalam pertarungan. Vegeta bukanlah orang idiot, tapi dia tahu sampai di mana batas kemampuannya. Dan sekarang Vegeta masih nampak sangat percaya diri. Jadi kakek tua mengajak Shin melewati semua keraguan. Dengan kepercayaan diri Vegeta, dia pasti punya kartu as yang pasti akan digunakan. Lagi pula, kelangsungan hidup alam semesta ini bergantung pada hasil pertarungan terakhir yang bisa Vegeta berikan. Saat ini, Vegeta sedang menghindari banyak serangan energi hitam yang Mikosin kerahkan. Vegeta menyadari energi hitam itu tidak memancarkan aura ki apapun yang bisa dia rasakan. Jadi, dia harus berhati-hati dengan serangan mendadak. Satu-satunya cara agar dia bisa menghindarinya yaitu dengan cara fokus melihat gerakannya. Jika dia gegabah, maka akan bernasib sama seperti yang terjadi pada Gohan. Kemudian, Mikosin kembali mengeluarkan serangan energi hitam itu. Vegeta berusaha keras menghindarinya dan dia berhasil. Kemudian Vegeta mengingat kembali pada 7 bulan sebelumnya, di mana saat itu Vegeta dilatih keras oleh Beerus. Beerus menyarankan Vegeta jika Vegeta lelah berlatih dengannya, maka lebih baik berlatih kembali dengan Whis yang penuh kelembutan. Tapi Vegeta tegaskan kedatangannya ke sini bukan untuk menerima kasih sayangnya. Dia akan manfaatkan kekuatan yang Beerus telah ajarkan. Beerus mengingatkan supaya Vegeta tidak lupa sumber kekuatan Vegeta berbeda dari Goku dan Gohan.
dan Vegeta tidak mengikuti jalan para Angel. Beerus dan Vegeta menempa jalannya sendiri. Setelah mengingat itu, Vegeta kembali tersenyum. Vegeta segera melakukan serangannya. Dia menghindari semua serangan energi hitam yang Mikosin lancarkan secara bertubi-tubi. Beerus katakan mereka tidak mengikuti jalan Angel bukan karena tidak bisa, tapi karena mereka tidak mau. Mereka harus membuat diri mereka dihormati dan membuat seluruh alam semesta takut pada mereka. Karena di tangan mereka adalah penguasaan kemampuan yang paling kuat dari semuanya. Yattazo! Hakai! Tapi serangan Hakai mendadak yang Vegeta lakukan justru malah tidak berhasil. Mikosin malah menyerang balik hingga Vegeta mendapatkan luka yang sangat parah. Shin menyadari Mikosin memantulkan kembali serangan Vegeta sendiri. Dia pasti akan membunuh Vegeta sekarang. Kakek tua meminta Shin untuk tidak kehilangan harapan. Saat ini Vegeta masih hidup dan pasti akan memikirkan sesuatu. Shin cukup terkejut bagaimana Vegeta masih hidup setelah menerima serangan Hakai-nya sendiri. Saat ini Vegeta nampak nggak menyangka dengan apa yang terjadi. Kenapa Mikosin bisa membalikkan serangannya? Dan yang makin buat Vegeta penasaran, kenapa dia juga masih bisa selamat, padahal Hakai adalah teknik yang menghancurkan. Rupanya, Mikosin tidak benar-benar membalikkan serangan Hakai itu pada Vegeta, melainkan menyebarkannya ke berbagai arah tanpa sedikit pun diarahkan pada Vegeta. Itulah alasan kenapa tempat di sana sampai hancur berserakan. Jadi Vegeta bingung apakah Mikosin tidak bisa membunuhnya atau nggak ingin membunuhnya seperti yang sudah Mikosin lakukan pada yang lain. Tapi tiba-tiba sebuah energi hitam menyerangnya dengan sangat cepat. Kakek tua dan Shin terkejut melihat itu. Di sini Vegeta mendapatkan luka yang sama seperti Gohan, di mana pembuluh darahnya seperti terbakar. Dia benar-benar merasa lengah kenapa bisa mendapatkan serangan itu. Selain itu, Vegeta dibuat pusing 7 keliling. Pukulan yang dia kenai pada Mikosin kini bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Mikosin datang ke hadapannya dan sudah mengingatkan bahwa perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Nggak mungkin Vegeta bisa mengalahkannya. Mikosin minta Vegeta menyerah karena dia bukanlah tandingannya. Namun, Vegeta menolak untuk menyerah dan akan tetap berjuang sampai akhir. Dia tegaskan jika Mikosin berpikir dia akan menyerah, maka Mikosin dia katakan salah besar. Vegeta mengerahkan semua kekuatan yang tersisa dan segera maju meski hasilnya akan mustahil. Setelah berkali-kali melakukan serangan keras, Vegeta tetap dikalahkan hingga tubuhnya dihempaskan ke tanah. Di saat tidak berdaya, Vegeta mendengar ucapan Beerus yang sangat kecewa dengan apa yang Vegeta lakukan ini. Beerus menyesal telah melatih Vegeta yang ternyata tidak memberikan harapan apapun. Jadi, jika Beerus ingin terus melatihnya, Vegeta diminta untuk bangkit kembali dan menunjukkan semua kekuatan dalam dirinya. Saat itu, Vegeta menyerang Beerus dengan sekuat tenaga demi menunjukkan dirinya pantas dilatih Beerus. Mereka melakukan pertarungan yang sangat sengit hingga kemudian Beerus terkejut dengan serangan mendadak Vegeta. Beerus lalu menghentikan latihan mereka dan sebenarnya bangga pada apa yang Vegeta lakukan. Tapi Vegeta sendiri merasa rendah diri karena belum bisa selevel dengan Beerus. Beerus mengingatkan seharusnya Vegeta sadar mengalahkan Dewa Kehancuran tidak akan semudah itu. Yang jelas, Beerus akui Vegeta bisa membuatnya terkejut. Dan Beerus tidak berharap Vegeta bisa mencapai tingkat kekuatan ini dalam waktu sesingkat itu. Makanya ini adalah sebuah pencapaian untuk Vegeta. Dan di sini Beerus katakan dia menyimpan sesuatu selama beberapa hari ini. Dan dia pikir sekarang adalah waktunya untuk memberikan itu pada Vegeta. Beerus katakan kalau Vegeta layak mendapatkan ini. Hal tersebut ternyata adalah anting yang hanya bisa digunakan oleh pemilik energi Hakai. Vegeta yang belum tahu
Penasaran apakah anting ini bisa meningkatkan kemampuan energi kehancuran atau semacamnya? Beerus menjelaskan, anting itu adalah tanda bahwa Vegeta adalah pengguna Hakai. Jadi, kekuatannya bukan terletak pada anting, tapi pada apa yang dilambangkannya. Karena itu adalah objek yang diberikan kepada mereka yang telah berhasil menguasai dasar-dasar doktrin kehancuran dan simbol yang menyatakan bahwa Vegeta adalah kesatria. Setelah mengingat itu, Vegeta kembali mendapatkan tekadnya. Vegeta meledakkan kekuatan yang luar biasa, menghentikan langkah Mikosin untuk pergi. Vegeta bangkit dalam kekuatan full power sambil menciptakan super bola energi Hakai. Vegeta mengajak Mikosin untuk mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Vegeta membesarkan energi Hakai tersebut dan menegaskan ini adalah energi maksimum yang bisa dia buat. Vegeta tertawa melihat Whis yang juga waspada pada energi Hakai yang dia ciptakan ini. Mungkin saja Whis sadar itu sangatlah berbahaya. Vegeta menantang Mikosin untuk menunjukkan pada dirinya apakah dia dapat bertahan dari dampak kekuatannya. Jika Mikosin merasa masih unggul, maka Vegeta ingin Mikosin menunjukkan bahwa Mikosin berada di atas kekuatan energi besar ini. Tanpa ragu, Vegeta segera melepaskan serangan super energi Hakai tersebut. Namun, Whis malah ikut campur dengan memindahkan energi Hakai itu. Dia memindahkannya keluar dari planet Kaioshin. Setelah dibantu, Mikosin segera menghajar Vegeta dengan sangat keras. Dan energi Hakai Vegeta tadi meledak dengan sangat luar biasa besar. Mendapatkan dampak itu, Shin penasaran dari mana Vegeta mendapat kekuatan seluar biasa itu. Seharusnya kekuatan Vegeta telah berkurang ketika menerima energi hitam Mikosin. Tapi kenapa masih sebanyak ini? Kakek tua menyadari Vegeta mengalami keadaan terkutuk yang dipenuhi dengan keinginan untuk menghancurkan. Begitu banyak hal itu terjadi, membuat kekuatannya meningkat secara tidak masuk akal. Shin cukup senang Whis ikut membantu. Karena jika tidak, maka Vegeta bisa menghancurkan seluruh planet Kaioshin, termasuk mereka dan Vegeta sendiri. Kakek tua setuju, Vegeta telah kehilangan akal sehatnya. Begitu banyak kehilangan darah dan kemarahan yang berlebihan telah membuatnya kehilangan kendali. Sementara, Vegeta meremehkan Mikosin yang membutuhkan bantuan Whis cuma untuk mengalahkannya. Vegeta nampak bangkit lagi sambil menanyakan apakah Mikosin kewalahan akan serangannya tadi sampai harus meminta bantuan luar. Saat ini, Whis kembali diam seperti patung yang gak berguna. Mikosin sebaliknya merendahkan Vegeta yang memamerkan kekuatannya di depan dewa paling tinggi. Setelah itu, Mikosin melakukan serangan balik yang membuat semua tulang tangan Vegeta patah. Melihat Vegeta tidak berdaya, Shin mengajak kakek tua untuk melakukan sesuatu supaya Vegeta tidak mati juga. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan fisik, tapi mereka bisa memberikan dukungan dengan cara melakukan penyembuhan dan sebagainya. Karena itu, Shin akan membawa Vegeta pergi menggunakan teleportasi dan meminta kakek tua untuk menjadi umpan. Namun tiba-tiba Mikosin muncul di belakang mereka dan mengancam akan membunuh mereka jika menolong Vegeta. Kakek tua saja bahkan ketakutan melihat Mikosin ada di depan mereka. Tapi untungnya Mikosin tidak membunuh mereka. Mikosin kembali ke tempat Vegeta dan memberitahu inilah perbedaan kekuatan mereka terlihat sangat jelas sekali. Dan meskipun telah mendapatkan luka patah, Vegeta nampak bangun lagi. Dia menegaskan ini masih belum berakhir. Vegeta nggak akan membiarkan Mikosin pergi begitu saja setelah apa yang dia lakukan. Selama Vegeta masih hidup, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkannya. Dan jika Mikosin berpikir akan membunuh Vegeta, maka Vegeta berjanji akan membawa Mikosin bersamanya. Lalu, bagaimanakah Vegeta bisa mengalahkan Mikosin yang terlalu kuat? Dan kenapa Whis selalu bersikap naif seperti itu? Akankah Kaioshin bertindak meskipun ada ancaman dari Mikosin? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.